Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebagian besar masyarakat di Lombok itu orang-orang yang sering sekali berziarah, entah itu ke makam atau tempat-tempat ritual. Nah, apakah dengan kita berziarah ke makam itu dapat dikatakan syirik atau dapat merusak akidah kita? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak pantas pertanyaan ini, apakah ziarah makam itu syirik? Kenapa tidak pantas? Mohon maaf ya sebelum dan sesudahnya, karena Nabi perintahkan, ya, kuntu nahitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Berarti ada perintah untuk berziarah, ada anjuran berziarah. Kan tidak mungkin Nabi menganjurkan kita syirik atau memerintahkan kita untuk melakukan syirik. Adapun mengapa dilarang dahulu, sebelum di awal-awal lah Nabi melarang, karena memang belum ada makam, ya, Islam baru muncul, belum ada ahli kubur yang muslim lah, ya, dan belum jelas identitas dan agamanya lah, katakan begitu. Jadi buat apa ziarah? Sekarang fokus dulu perbaiki akidahnya, kokohkan tauhidnya dan seterusnya, berdakwah, belajar bagaimana mengaji, ibadah. Setelah banyak gugur para syuhada dalam perang, sehingga banyaklah ahli kubur yang muslim-muslim, maka mulailah ziarah, kan seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya ziarah kubur dengan syirik, karena syirik itu apa? Perlu kita pahami syirik itu apa. Syirik itu sederhana begini, menyekutukan Allah, kan yang kita tahu. Menyekutukan Allah maksudnya apa? Kita menyembah Tuhan lain. Mohon maaf, kita menyembah selain Allah. Baik selain Allah itu kita sembah sendiri, atau kita sembah bersama Allah. Karena yang tiada Tuhan yang patut disembahkan melainkan Allah, la ilaha illallah. Menyembah selain Allah itu dah syirik. Jadi tidak usah terlalu diperlebar syirik itu. Jadi syirik itu sebenarnya sempit, menyembah selain Allah. Nah sekarang yang ziarah kubur, apakah dia menyembah ahli kubur? Seawam-awam umat Islam, seawam-awam muslim yang kita kenal, tidak mungkin dia menyembah ahli kubur itu. Pasti dia menyembah, kalau dia memang muslim, sholat dan lain sebagainya, ya yang dia sembah hanyalah Allah. Soal perkara apa yang dia lakukan di kubur itu lain cerita, itu lain pembahasan. Apa yang dilakukan, misalnya dia berdoa, berdoanya kepada siapa dulu? Berdoanya kan tetap kepada Allah, hanya di tempat itu. Kenapa berdoa di tempat itu? Karena tempat itu adalah tempat yang mulia jika makam orang saleh. Kita semua tahu bahwa dalam hadis Nabi katakan bahwa al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufran niran, kan begitu. Yang namanya kubur antara dua, antara taman surga atau lubang api neraka. Nabi sudah katakan begitu. Nah, kalau makam orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang mulia, apa iya lubang api neraka makamnya? Jelas masuknya kategori taman surga. Nah, karena taman surga, bukankah merupakan suatu anjuran sering-sering berkunjung ke surga? Nah, itu kan, jadi orang yang sering-sering ziarah makam para wali misalnya, atau para orang saleh, itu sebenarnya dia sedang sebutlah piknik gitu ya, piknik di taman surga. Kok taman surga? Nabi yang katakan, dan kita percaya yang punya makam itu orang saleh, berarti otomatis itu kita yakin itu taman surga. Jadi kita ke taman surga. Perkara doa, bukankah dalam Al-Quran dikatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, bahwa di surga itu kita minta apa saja kepada Allah. Nah, umat Islam, para peziarah itu datang ke taman surga, surganya Allah, karena di situ ada hamba, ada kekasihnya Allah, dan berdoa kepada Allah di taman surganya Allah bersama atau dengan wasilah, dengan keberkahan hamba dan kekasihnya Allah. Jelas merupakan suatu hal yang mulia, dan jaminan terkabulnya doa insya Allah juga lebih bagus. Kan meminta ke ahli kubur juga saya pikir tidak ada yang seperti itu. Nah, itu baru mungkin ada menjurus ke arah syirik. Tetapi minta apa dulu juga? Minta doa misalnya, minta restu misalnya, saya datang ziarah ke makam ayah saya almarhum, Bapak, saya minta ridhonya misalnya, kan itu hal yang tidak hal yang biasa lah. Kita biasa minta ridho kepada siapapun, kepada orang tua khususnya.
Minta-minta yang lain pun juga tidak masalah. Minta tolong misalnya. Bukankah kita sehari-hari minta tolong sesama manusia, sesama makhluk? Dan bukankah ahli kubur juga makhluk? Terutama para wali misalnya. Ya, saya lebih fokus bicara tentang ziarah makam para aulia yang dilakukan oleh masyarakat kita umumnya, khususnya barangkali nahdien yang memang rajin berziarah ke makam para wali, bahkan tur kemana-mana ziarah makam ya. Dan di sana berdoa, bertawassul. Nah, semua itu adalah merupakan anjuran. Percaya tidak percaya, kalau kita buka kitab-kitab, para ulama itu rutinitas sehari-harinya. Imam Syafi'i saja, ketika beliau sendiri mengatakan, setiap ada masalah hukum yang membingungkan saya, apa kata Imam Syafi'i? Saya pasti pergi ke makam Imam Abu Hanifah. Maka di sana aku langsung temukan jawabannya. Ada lagi kisah di mana pernah di waktu kering ya, tidak ada hujan di wilayah Bukhara di Rusia sekarang, itu pada salat istisqa, pada segala macam mohon hujan, gak turun-turun hujan. Akhirnya ada orang saleh yang memberikan saran kepada penguasa ketika itu, sebutlah presidennya, sebutlah gubernurnya, begini caranya, pergi ke makam Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis-hadis sahih itu. Ini saran dari orang saleh ketika itu, ajak rakyatmu pergi ziarah ke makam Imam Bukhari, di sana mohon hujan kepada Allah. Ternyata betul. Oh, kalau seperti itu ayo. Saya sampai di makam Imam Bukhari, ini diceritakan dalam kitab-kitab, mereka mohon hujan kepada Allah dengan wasilah orang saleh, ulama besar yaitu Imam Bukhari tadi. Disebutkan di sana hujan langsung turun dan mereka seminggu tidak kembali, tidak keluar dari makam itu karena tidak berhenti hujan. Subhanallah. Dan banyak kisah-kisah lain menunjukkan bahwa ada keberkahan tersendiri dalam makam-makam para kekasih Allah, yang tentunya kalau kita manfaatkan dengan baik keberkahan itu, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi dengan wasilah para kekasihnya itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.